Oke, setelah kita membahas tentang probability, di mana probability itu kita menghitung probability dari satu event. Nah, dari terminologi probability kita tahu ada yang namanya eksperimen, outcomes, dan event. Nah, tadi probability itu lebih fokus ke probability event, satu event terjadi, di mana event itu merupakan gabungan dari dua outcomes atau lebih. Nah, kalau di pokok bahasan terakhir ini yang counting rules ini, dia lebih fokus kepada menghitung jumlah outcomes yang terjadi. Jadi lebih fokus ke jumlah outcomes-nya. Nah, jika number of possible outcomes dari satu eksperimen itu dia kecil, dia sedikit, relatif mudah untuk menghitung possible outcomes-nya. Misalnya ada 6 possible outcomes dari dadu yang misalnya kita kocok dadu, berapa nanti outcomes yang keluar. Kan ada 6 tuh, karena ada mungkin yang keluar 1, mungkin yang keluar 2, 3, 4, 5, 6, karena dadu kan punya 6 sisi. Nah, misalnya nih, kalau eksperimennya itu menghasilkan outcomes yang sangat banyak, itu kita akan sangat membosankan untuk menghitung semua possibility dari outcomes tersebut. Misalnya apa di sini? Kita mau melihat possible outcomes dari eventnya apa nih? Eksperimennya apa? Eksperimennya adalah kita melakukan toss 10 kali dari koin. Jadi toss yang pertama, koinnya itu apakah dia head atau tail. Kemudian kita ini lagi yang kedua, kita toss lagi kedua, dia head atau tail. Nah, misalnya dari satu eksperimen tersebut kan dilakukan 10 kali toss ya. Yang pertama kali keluar misalnya yang pertama head semuanya. Itu kan possible outcomes yang pertama. Kemudian keluar lagi yang urutan pertama itu tail, selanjutnya head. Itu adalah possible outcomes yang kedua. Kemudian keluar lagi possible outcomes yang ketiga, head, lalu kedua tail, lalu setelahnya head lagi. Nah, itu aja ketika tailnya itu muncul sekali dan di urutan yang berbeda-beda, nah itu aja sudah ada 10 possible outcomes. Belum lagi kalau misalnya tailnya muncul 2 kali, nah itu ada berapa lagi? Ada 10 lagi possible outcomes-nya. Nah, itu kan sangat membosankan kalau kita menghitung possible outcomes-nya dengan cara manual biasa. Nah, untuk memfasilitasi menghitung outcomes tersebut, ada 3 macam formula, yaitu multiplication, permutation, dan combination. Jadi multiplication di sini berbeda ya dengan multiplication yang probabilities. Di sini multiplication-nya hanya untuk melihat outcomes-nya, tidak untuk menghitung probability. Yang pertama itu ada multiplication. Nah, ini multiplication formula. Jika ada M cara untuk melakukan satu hal dan ada M cara untuk melakukan hal lainnya, berarti ada totalnya M dikali N cara untuk melakukan dua hal tersebut. Nah, jadi ini rumusnya ya, M kali N. Contohnya ya, automobil dealer ingin mengiklankan nilainya itu $29.999. Jadi dari $29.999 ini kita bisa membeli 3 macam mobil, yaitu convertible, 2-door sedan, lalu 4-door mobil di sini ya. Lalu pilihan selanjutnya kita bisa membeli wire wheel covers atau solid wheel cover di sini. Berdasarkan informasi model dan wheel cover tersebut, berapa banyak different vehicle yang bisa si dealer itu tawarkan kepada customernya. Nah, di sini total possible arrangement-nya atau outcomes-nya adalah 3 kali 2, karena ada 3 macam mobil dan 2 macam wheels-nya, yaitu 6, totalnya 6 possible arrangement. Nah, kalau misalnya dilihat di gambar di sini, ini adalah yang convertible pertama dengan wire wheel, ini solid wheel, ini 2-door dengan wire wheel, ini 2-door dengan solid, ini 4-door dengan wire, kalau ini 4-door dengan solid wheels. Nah, kalau segini kan masih relatif gampang ya. Nah, gimana kalau misalnya
mobilnya itu ada, misalnya ada 4 model, kemudian ada wheel covernya ada 2 macam, kemudian ada model lampunya ada 4 macam lainnya. Kan nggak mungkin kita menghitung possible outcomes-nya manual, jadi kita pakailah multiplication. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke approach yang counting rules yang kedua, itu adalah permutation. Nah, biasanya kalian sudah lumayan sering ya mendengar permutation di sini ya. Jadi permutation ini adalah semua arrangement dari R object yang dipilih dari satu single group yang terdiri dari n possible objects. Nah, jadi misalnya kita mau mengurutkan R object dari total n objek. Nah, itu urutannya menjadi pembeda, menjadi penting di sini kita akan menggunakan permutation. Formulanya n p r n permutation r. Ini adalah n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. N itu adalah total number dari objeknya, R itu adalah number dari objek yang kita pilih dan nanti kita urutkan. Contohnya ada 3 electronic part. Di sini ada transistor, ada LED, dan ada synthesizer. Nah, 3 part ini akan dirakit ke HDTV di sini. Kemudian the part can be assembled. Jadi part tersebut bisa dirakit dengan urutan manapun. Jadi nggak jadi masalah harus yang mana duluan yang dirakit. Berapa banyak cara kita bisa merakit 3 part tersebut. Nah, di sini karena urutan itu penting, apakah kita akan merakit transistor duluan atau LED duluan atau synthesizer duluan, berarti kita pakai permutasi di sini ya. Jadi total objeknya ada 3, n-nya 3, kemudian yang mau kita rakit juga 3 di sini. Berarti 3 faktorial dibagi 0 faktorial, di mana 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Berarti ini 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, kalau misalnya kita mau jawab dengan cara yang lain, kita lihat di sini ya. Ada 3 location untuk plug-in unit untuk 3 part tersebut. Yang pertama ada 3 kemungkinan di first place-nya. Ya, bisa kita masukkan pertama kali transistor, LED atau synthesizer duluan. Kemudian untuk yang second place-nya berarti ada 2 kemungkinan lagi. Kenapa? Karena kan satu elektronik, satu partnya sudah diambil. Kemudian yang ketiga berarti tinggal 1 part lagi karena 2-nya sudah diambil. Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 permutation di sini. Kalau mau diurutkan berarti kalau misalnya kita simbolkan dengan ABC. Yang pertama bisa ABC, lalu kita ubah menjadi BAC, lalu CAB, ACB, BCA, dan CBA. Ini ada 6 permutasi. Lalu contoh selanjutnya, Fast Media Company, dia memproduksi 1 minute video advertisement. Jadi 1 menit video ya. Di proses pembuatan video tersebut ada 8 different video segment. Nah, kemudian untuk membuat 1 menit advertisement, kita hanya bisa memilih 3 dari 8. Jadi 8 ini nggak kepake semuanya, hanya kepake 3 saja. Berapa banyak different ways dari 8 video segmen tersebut yang kita susun menjadi 3 saja, 3 space available untuk add-nya. Jadi kan untuk 1 menit itu hanya berisi 3 video saja. Dari yang tersedia itu adalah 8 video. Nah, di sini berarti kalau kita pakai yang cara awal, untuk yang space yang pertama first available space ada 8 pilihan. Untuk yang second space ada 7 pilihan karena dari 8 sudah diambil 1. Kan nggak mungkin kita mengulang video yang sama di sini. Tinggal 7. Kemudian
Di third space-nya ada 6 karena duanya sudah diambil, berarti 336. Kalau kita kerjakan dengan permutation di sini, n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Dari total yang ada itu adalah 8 faktorial. Kita mau susun 3 saja, dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini kita bisa kita hapuskan karena dibagi ya, 5 faktorial dibagi 5 faktorial kita hilangkan, lalu kita coret maksudnya, lalu di sini adalah 8 kali 7 kali 6 336, jadi sama saja ya. Ini adalah contoh permutation. Jadi urutan videonya itu video 1 di urutan 1, video A di urutan 1, video B di urutan kedua, video C di urutan ketiga, itu berbeda ketika video B di urutan 1, video A di urutan kedua, dan video C di urutan ketiga, dan seterusnya. Karena urutan itu membedakan cara di sini, membedakan possible outcomes-nya. Kalau misalnya urutan itu tidak nggak diperlukan, maksudnya tidak membuat possible outcomes-nya menjadi berbeda. Nah, di sini ya, jika order dari selected objeknya, urutan dari objek yang kita pilih itu tidak penting, berarti kita bisa menggunakan combination. Nah, secara logis, number of combination itu selalu kurang dari number of permutation, karena kan ABC, BAC, CAB di combination itu sama, tapi ABC, BAC, dan CAB di permutation itu berbeda. Nah, kan kalau sama dihitungnya cuma sekali di combination, kalau permutation dihitungnya lebih dari satu kali. Nih, combination formula ini sama dengan n CR, n faktorial dibagi r faktorial dikali n minus r faktorial. Ini contohnya ya. Jika eksekutif Abel, Becker, dan Consi itu dipilih menjadi komite atau panitia untuk melakukan negosiasi merger, hanya ada one possible combination dari 3 orang tersebut. Karena apa? Kan ini kan satu tim ya. Satu timnya terdiri dari Abel, Becker, Consi, maupun satu tim yang terdiri dari Becker, Consi, dan Abel yang urutannya berbeda, itu sama aja, dia tetap satu tim. Jadi tidak penting tuh urutan siapa duluan yang ditulis pertama kali, karena begitu mereka menjadi tim, begitu mereka melakukan negosiasi, mereka tidak ada urutan mereka dituliskan di nama tim tersebut, itu nggak penting karena mereka mempunyai hak negosiasi yang sama, hak berbicara yang sama. Jadi nggak diurutin tuh harus Abel dulu yang ngomong, harus Becker dulu yang ngomong, atau harus yang Consi dulu yang ngomong. Nah, ketika urutan nggak penting, kita menggunakan combination. Nah, berarti di sini karena dalam satu tim terdiri dari 3 dan jumlah yang alternatifnya atau jumlah kandidatnya cuma ada 3 ini juga, ya udah berarti kombinasinya hanya ada 1. Kalau dituliskan di rumus berarti n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurangi r faktorial. Nah, di sini n-nya jumlahnya 3, jadi 3 kali 2 kali 1 dibagi, nah, r faktorial kan juga 3 ya, dikali n minus r faktorial. Ini ini kan 3 dikurangi 3 itu adalah 0 faktorial dikali itu nilainya 1, jadi akan tetap sama nilainya 1. Contoh selanjutnya, The Grand 16 Movie Theater menggunakan tim yang terdiri dari 3 pekerja untuk bekerja di concession stand setiap malam. Kemudian ada 7 pekerja yang tersedia untuk bekerja setiap malamnya. Berapa banyak different tim, berapa banyak tim yang berbeda yang bisa dijadwalkan sebagai staff concession stand. Nah, di sini ya, karena timnya kan terdiri dari 3 pekerja. Mau 3 pekerja itu penulisannya
siapa duluan itu nggak penting, karena mereka tetap bekerja di waktu yang sama. Jadi di sini urutannya nggak penting. Satu tim itu nggak ada yang misalnya tim bekerja malam, misalnya harus yang bekerja malam itu yang harus datang jam 7 siapa, kemudian jam 7:05 siapa, jam 7:10 siapa. Nggak ada yang seperti itu ya. Mereka semuanya harus datang di jadwal malam tiga-tiganya. Nah, kemudian di sini berarti kita menggunakan kombinasi. Nah, di sini 7C3 berarti 7 faktorial dibagi R-nya. Nah, 3 faktorial kan yang dipilih dalam satu tim itu adalah 3 orang. Lalu dikali N-nya jumlah total possible employee-nya adalah 7 dikurangi 3 yang terpilih faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial, ini nilainya adalah 35. Berarti ada 35 tim yang berbeda yang bisa dijadwalkan untuk concession stand di sini. Oke, itu saja bahasan kita tentang probability. Jadi yang pertama kita mendefinisikan dulu probability itu apa. Probability itu kemungkinan terjadinya event, yaitu berkisar nilainya antara 0 sampai 1. Inklusif, tidak mungkin di luar itu. Kemudian cara kita mengassign probability, cara kita menghitung probability itu ada classical approach, ada empirical approach, ada yang subjective approach. Lalu kemudian setelah kita menentukan probability, kita bisa menggunakan rules of addition ataupun rules of multiplication, tergantung dari apa yang ditanyakan di soal. Kalau yang ditanyakan itu atau, berarti itu adalah addition. Kalau yang ditanyakan itu dan, itu adalah multiplication. Kemudian kita ketemu dengan yang namanya contingency table. Contingency tables di sini sebenarnya table yang memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar probability. Ada juga tree diagram. Kemudian ada lagi Bayes theorem. Lalu yang terakhir ini ada si counting rules di sini. Counting rules itu lebih condong ke arah menghitung outcomes. Jadi bukan menghitung possibility, dia hanya menghitung jumlah outcomes yang mungkin dalam satu eksperimen. Oke, itu aja bahasan tentang probability. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.